Want to really see something that said, take a look at what happened. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Bersama saya, Marcelina Tumundo. Pasca insiden terjadinya penembakan yang dialami kandidat calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menggelar kampanye di Pennsylvania, pihak Gedung Putih menyatakan sikap. Gedung Putih mengutuk terjadinya aksi kekerasan yang menimpa Donald Trump. Kembali kami ingatkan pemirsa bahwa pada Sabtu sore waktu setempat telah terjadi aksi penembakan terhadap Donald Trump saat ia tengah menggelar kampanye di negara bagian Pennsylvania. Dari penembakan ini, Trump mengalami luka di area telinga. Trump segera dievakuasi dan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapat penanganan medis. Pasca penembakan terhadap Donald Trump, Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung menggelar konferensi pers. Biden menyikapi penembakan terhadap lawan politiknya di Pilpres Amerika tersebut. Biden mengatakan sikap mengutuk aksi kekerasan yang terjadi. Konferensi pers Presiden Amerika Serikat Joe Biden digelar usai insiden dugaan upaya pembunuhan atas Donald Trump yang terjadi di Pennsylvania. Dalam konferensi pers ini, Joe Biden menyampaikan rasa simpati dan syukur atas kondisi Trump yang baik-baik saja. Biden juga menyampaikan sikapnya yang mengutuk aksi kekerasan yang terjadi di kampanye Donald Trump. Pihaknya selaku presiden juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui perkembangan investigasi dari insiden penembakan yang menimpa rivalnya dalam pemilu Amerika Serikat 2024 tersebut. Sebelumnya pemirsa, pernyataan yang sama juga sempat dikeluarkan oleh pihak Gedung Putih yang menyatakan bahwa keprihatinan atas apa yang menimpa Trump serta mengutuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap Donald Trump. Tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to him shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone it. Pemirsa, penembak kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump tewas oleh Secret Service Amerika Serikat. Insiden ini diusut sebagai upaya percobaan pembunuhan. Menurut informasi, penembak di kampanye Donald Trump berhasil ditumbangkan oleh agen rahasia. Menurut keterangan dari pihak Secret Service Amerika Serikat, penembak telah melepaskan beberapa tembakan dari lokasi yang tinggi di luar rapat umum sebelum personil Secret Service menetralisir penembak tersebut. Terkait identitas serta motif pelaku masih dalam tahap investigasi. Dari insiden ini pemirsa, selain pelaku penembakan, ada satu orang peserta yang juga dilaporkan tewas usai insiden penembakan. Sementara ada dua peserta lainnya yang terluka parah. Donald Trump berhasil selamat dari upaya penembakan ini meski mengalami luka di area kepala. Ia pun segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Pemirsa, untuk mengetahui update perkembangan terkini pasca penembakan terhadap mantan presiden sekaligus kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang saat ini kembali berkontestasi, kita bergabung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.
Valdia, saat ini Donald Trump telah mendapatkan penanganan medis pasca insiden penembakan yang diterimanya. Situasi atau kondisinya juga disampaikan baik-baik saja. Nah, saat ini Trump berada di mana dan apa saja penanganan medis yang kemudian diberikan untuk Trump? Saat ini Trump dilaporkan berada di lokasi yakni di Butler, Pennsylvania, namun tidak dirilis secara lebih detail penanganan seperti apa saja yang diberikan kepada Trump. Yang kami dapatkan rilis dari Secret Service atau pasukan pengamanan presiden yang resmi adalah bahwa Trump telah disampaikan dalam kondisi baik-baik saja, dan setelah kejadian pada sekitar pukul 6.15 malam waktu setempat, Trump telah keluar dari rumah sakit setempat. Seperti yang tadi sampaikan bahwa Secret Service atau pasukan pengamanan presiden telah merilis pernyataan. Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa ada 2 orang yang tewas dan 1 diantaranya adalah pelaku pembunuhan atau pelaku penembakan, dan yang 1 lagi adalah penonton dari kampanye dari Trump di Butler, negara bagian Pennsylvania. Kejadian seperti yang saya sampaikan berlangsung pada pukul 6.15 malam waktu setempat, dan tembakan datang dari posisi yang lebih tinggi atau elevasi yang lebih tinggi. Sementara itu, sesaat yang lalu dilaporkan bahwa Presiden AS Joe Biden dan Presiden Trump mantan Presiden Trump dilaporkan telah terhubung satu sama lain. Namun Gedung Putih belum merilis isi percakapan mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Trump dalam kondisi baik-baik saja menurut rilis dari Secret Service, dan perlu saya tambahkan bahwa Trump sebagai mantan presiden ini memang berhak atau mendapatkan pengamanan pas pampres seumur hidup sesuai dengan hukum federal yang berlaku, dan sebagai calon kandidat atau capres dari Partai Republik, ia mendapatkan pengamanan ekstra khususnya seperti pada acara-acara kampanye seperti ini. Selain itu, Trump juga telah merilis pernyataan melalui platform sosial medianya yang mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pihak dari Pas Pampres yang dengan sigap seperti yang kita lihat di video yang telah beredar mengamankan dan mengevakuasi Trump setelah kejadian penembakan. Selain itu, ia juga mengucapkan bela sungkawa terhadap penonton yang tewas di lokasi kampanyenya. Ia berkata bahwa ia tertembak atau ditembak dan peluru menggores bagian atas telinga kanannya. Menurut kesaksian orang-orang di lokasi kampanye tersebut, mereka mendengar suara letusan seperti suara tembakan sebanyak 8 kali. Dan setelah kejadian itu, seperti yang di video yang kita lihat bahwa orang-orang itu merunduk untuk menyelamatkan atau mengamankan diri mereka. Kemudian kita lihat juga Trump dievakuasi, dan setelah itu para penonton dan juga media dievakuasi dari lokasi tersebut. Yang banyak ditanyakan oleh orang-orang yang berada di lokasi adalah mengapa kejadian ini sampai bisa terjadi, karena keamanan di lokasi kampanye ini sangat ketat. Seperti keamanan jika memasuki bandara seperti itu. Jadi tidak hanya orang-orang saja yang diperiksa, namun barang-barang bawaannya juga diperiksa. Bahkan air minum itu tidak boleh dibawa ke dalam lokasi. Dan selain itu juga sudah diketahui bahwa pihak pengamanan presiden juga tidak hanya mengamankan lokasi on the ground atau di lapangan saja, tetapi juga mengamankan lokasi yang elevasinya lebih tinggi, sehingga banyak yang mempertanyakan mengapa hal ini masih bisa terjadi. Meski demikian, investigasi saat ini tengah berlangsung dilakukan oleh pihak Secret Service atau pasukan pengamanan presiden dan juga FBI, dan investigasi ini dilakukan dengan dugaan atau dalam upaya menginvestigasi dugaan upaya asasinasi atau dugaan upaya pembunuhan. Dan yang pasti seperti yang saya laporkan tadi bahwa pelaku penembakan ini telah dilumpuhkan atau telah tewas oleh Secret Service, sehingga mereka sudah mengetahui identitas dari pelaku penembakan tersebut, namun belum dirilis ke media massa identitas maupun foto sang pelaku penembakan. Dan yang pasti yang tengah diinvestigasi pula adalah motif pelaku penembakan ini.
Dan perlu saya tambahkan bahwa kejadian penembakan ini berlangsung di tengah situasi atau waktu yang krusial karena ini adalah kampanye Trump terakhir sebelum konvensi Partai Republik yang akan berlangsung di Milwaukee pada hari Senin nanti, tanggal 15 Juli. Di mana dalam konvensi politik tersebut Trump akan secara resmi menerima nominasi sebagai calon presiden dari Partai Republik dan juga mengumumkan siapa calon wakil presiden dari Partai Republik yang sampai saat ini belum diumumkan begitu. Dan perlu saya tambahkan bahwa menurut pihak konvensi dari Partai Republik ini baru saja dirilis bahwa mereka tidak akan mengubah jadwal dari konvensi partai politik tersebut dan dikabarkan Trump akan tetap hadir di konvensi Partai Republik pada hari Senin nanti. Baik, Valdia, tadi Anda sebutkan keterangan dari pasukan atau Secret Service ini menyebutkan ada dua ya yang meninggal dunia. Pertama adalah pelaku penembakan dan yang kedua adalah salah seorang peserta kampanye. Nah, terkait dengan tewasnya pelaku, apakah ada keterangan lebih lanjut? Ini dia tewas karena memang berhasil dilumpuhkan oleh pihak pengamanan di sana atau apa yang menyebabkan pelaku ini berhasil tewas tidak lama setelah insiden tersebut terjadi? Betul, menurut rilis dari Secret Service bahwa pelaku ini tewas oleh Secret Service sehingga memang dilumpuhkan atau dibunuh oleh Secret Service dan bagaimana detail atau cara mereka melumpuhkan sang pelaku penembakan itu tidak dijabarkan secara detail di dalam rilis tersebut, namun yang bisa dipastikan bahwa pelaku penembakan tewas. Dan untuk identitasnya berasal dari mana, kemudian ia ada di lokasi kejadian ini sebagai apa, ini sudah diketahui detailnya? Ya, untuk identitasnya belum disampaikan melalui rilis resmi dari Secret Service, namun demikian ada foto-foto yang beredar di media berita maupun media sosial. Namun kami menunggu konfirmasi dari Secret Service untuk memastikan bahwa foto-foto yang beredar adalah memang benar, adalah pelaku penembakan dan foto dari lokasi penembakan, seperti itu. Baik, ya. Yang juga tentu menarik untuk kita nantikan, kita ketahui adalah reaksi begitu ya dari kedua belah pihak atau partai politik yang kini tengah berkontestasi baik dari pihak Partai Republik ataupun Partai Demokrat. Apa yang kemudian menjadi statement terbaru dari Demokrat maupun Republik? Ya, dari kedua belah pihak telah tentunya memberikan rasa bela sungkawa atau mengungkapkan pernyataan bela sungkawa terhadap penonton yang tewas dan juga mengutuk kejadian di kampanye Trump di Butler, Pennsylvania. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Trump telah berbicara dengan Joe Biden, namun belum ada rilis apa saja yang mereka bicarakan dalam percakapan tersebut. Dan sebelumnya Joe Biden juga telah mengadakan konferensi pers. Ia ditanya apakah yang berlangsung adalah upaya pembunuhan, namun ia berkata bahwa ia lebih merasa tepat untuk menjawab setelah ada lebih banyak lagi fakta-fakta yang dikumpulkan di lapangan. Sebelumnya Biden juga merilis pernyataan lewat Gedung Putih yang mengatakan bahwa ia telah mendapatkan informasi mengenai insiden penembakan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa ia merasa bersyukur bahwa mantan Presiden Trump berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan juga ia menambahkan bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan seperti ini di Amerika begitu. Selain itu perlu saya tambahkan bahwa kandidat-kandidat kuat dari Partai Demokrat juga telah mengucapkan bela sungkawa, juga telah mengecam atau mengutuk kejadian ini sehingga terdapat support dari kedua belah pihak bagi Donald Trump dan mengutuk kejadian ini yang berlangsung pada malam tadi waktu setempat.
baik selain dari kedua kubu, baik dari Partai Demokrat, Partai Republik maupun Gedung Putih yang sudah memberikan statement terkait dengan instansi keamanan di sana seperti Menteri Pertahanan atau kemudian dari pihak kepolisian setempat. Ini apakah sudah memberikan keterangan lebih lanjut, Valdia? Ya, itu yang masih kami nantikan begitu. Yang kami nantikan diantaranya adalah perkembangan mengenai investigasi. Yang kami pantau ini adalah pernyataan-pernyataan dari Secret Service dan juga dari FBI dan penegak-penegak hukum lainnya. Karena ketiga pihak itulah yang saat ini tengah melakukan investigasi dan informasi-informasi dari mereka lah yang paling bisa diandalkan dalam situasi seperti ini, sehingga tidak ada spekulasi-spekulasi begitu yang memperkeruh suasana yang sudah sangat buruk ini. Ya, Valdia, meskipun saat ini Anda melaporkan dari Washington DC, tapi jika ada informasi yang sudah Anda kantongi saat ini, bagaimana situasi di Pennsylvania saat ini, terutama di sekitar lokasi kejadian, mengingat ada insiden ini dan kemudian yang menjadi target penembakan adalah kandidat presiden. Bagaimana saat ini kondisi di sekitar Pennsylvania? Yang jelas lokasi dari tempat atau lokasi kampanye Trump di Butler, Pennsylvania ini sudah kosong, sudah steril begitu, karena tidak lama setelah Trump diamankan kemudian juga dievakuasi dari lokasi kejadian, semua orang yang berada di lokasi kejadian ini harus keluar, baik penonton maupun media yang meliput kampanye Trump. Jadi bisa dipastikan bahwa lokasi terutama di tempat Trump berkampanye ini sudah kosong, steril, karena itu juga akan menjadi tempat investigasi oleh Secret Service dan juga FBI serta penegak hukum lainnya. Namun untuk suasana kota di Pennsylvania yang bisa saya laporkan bahwa orang-orang masih merasa terkejut begitu dengan kejadian ini, dan perlu saya sampaikan juga bahwa Pennsylvania ini dukungan kepada Trump ini cukup besar karena di 2016 Pennsylvania memenangkan Trump, namun di 2020 Pennsylvania memenangkan Joe Biden dengan sangat tipis sekali, sehingga Pennsylvania ini adalah salah satu negara bagian yang menjadi fokus begitu dalam pemilu, karena ini selalu tidak atau kadang tidak bisa ditebak begitu bagaimana hasilnya dari perolehan suara di Pennsylvania, sehingga ini menjadi negara bagian ini kemudian menjadi semakin difokuskan lagi begitu, bagaimana setelah kejadian ini bagaimana reaksinya dan bagaimana juga itu akan mempengaruhi pemilu November mendatang. Ya, menarik Anda tadi sudah menyampaikan bahwa suara dari Trump kemudian dari Biden di pemilu pada 2020 lalu khususnya untuk di wilayah Pennsylvania ini cukup tipis ya, kemenangan dari Biden di Pennsylvania. Artinya Valdia, kalau melihat ke partisipasi dari Trump di pemilu Amerika Serikat di dua pemilu sebelumnya seperti di 2016 kemudian di 2020, apakah pernah terjadi insiden serupa, serangan-serangan terhadap Trump yang mungkin tidak separah saat ini tapi ada begitu bentuk serangan serupa yang terjadi terhadap Trump? Tidak pernah terjadi sebelumnya serangan terhadap setidaknya dalam beberapa tahun atau dalam beberapa pemilu terakhir, serangan terhadap kandidat calon presiden di Amerika Serikat, sehingga ini adalah kejadian yang cukup mengejutkan terutama bagi negara bagian yang suaranya ini tidak bisa ditebak akan beralih kemana begitu, sehingga Pennsylvania seperti yang tadi saya sampaikan ini menjadi perhatian gitu, bagaimana reaksinya setelah kejadian ini dan apakah di pemilu mendatang negara bagian ini akan memenangkan Trump atau memenangkan Biden begitu. Perlu saya tambahkan juga sebetulnya sebelum 2016 sejak 1992 Pennsylvania ini selalu memenangkan calon dari Partai Demokrat.
hanya di 2016 saja Pennsylvania memenangkan Donald Trump. Nah, setelah kejadian ini yang menjadi pertanyaan besar, apakah Pennsylvania di November nanti akan memenangkan Donald Trump atau Joe Biden, ini yang jadi perhatian juga. Baik, terkait dengan ini tadi sudah Anda sampaikan sebetulnya, tapi kita ingin coba perdalam lagi Valdia untuk agenda Trump berikutnya atau tepatnya agenda Republik ya. Di pekan depan ini akan tetap melangsungkan konvensi nasional Partai Republik untuk menentukan siapa kemudian kandidat yang resmi akan dicalonkan. Nah, apakah sudah ada pernyataan dari pihak Trump, juru bicaranya mungkin atau dari tim begitu menyampaikan bahwa Trump akan tetap siap sebetulnya untuk mengikuti karena tidak ada perubahan jadwal? Ya, dari pihak RNC atau Republican National Convention atau konvensi nasional Partai Republik ini telah merilis pernyataan bahwa tidak akan ada perubahan jadwal maupun lokasi dari konvensi Partai Republik yang akan diadakan di Milwaukee pada hari Senin tanggal 15 Juli mendatang. Dan dalam pernyataan itu juga mereka menggarisbawahi bahwa Trump akan siap untuk bertemu dengan para pemilih dari Partai Republik di konvensi Partai Republik tersebut, sehingga tidak ada perubahan dari pihak Partai Republik, dan ini adalah agenda terbesar dari Partai Republik dan Trump selama seminggu ke depan, karena seperti yang tadi saya sampaikan, tidak hanya saja Trump akan menerima secara resmi kandidasi atau kandidasi dari Partai Republik untuk pemilu November nanti, Trump juga akan mengumumkan calon wakil presidennya. Baik, artinya untuk kepastian atau kelanjutan dari siapa saja nama-nama kandidat calon presiden Amerika Serikat pasca adanya insiden ini masih bisa dikatakan cukup menggantung atau kemudian masih ada banyak kebingungan, tertutup dengan sejumlah spekulasi. Apakah seperti itu saat ini kondisinya di sana, Valdia? Tidak ada kebingungan mengenai siapa yang akan maju sebagai kandidat dari Partai Republik, karena setelah dipastikan bahwa Trump akan tetap datang ke konvensi Partai Republik pada hari Senin nanti. Mengenai kebingungan dari Partai Demokrat itu tidak terkait dengan kejadian ini begitu. Baik, kita akan nantikan update terkini dari sana, Valdia, baik itu terkait dengan kondisi terkini Donald Trump pasca kejadian ataupun bagaimana kemudian ke depannya Pilpres di Amerika Serikat. Terima kasih jurnalis VOA Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.